Jakarta. Silakan Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih ya sama teman-teman media yang banyak sekali saya dengar nunggu di depan, nyari beritanya. Alhamdulillah beritanya banyak yang bagus, memang tapi nggak bisa turun karena aku kan setiap hari infak sama baby E ya. Jadi baby E-nya ini kan masih harus dijaga, apalagi dia nggak bisa kerumunan dan lain-lain gitu. Nah sebelumnya juga aku mau berterima kasih ke RSU Bunda, karena RSU Bunda ini berjasa banget lah dengan kehadiran anak saya yang luar biasa. Setelah kalau aku cerita sedikit ya masa lalunya, setelah waktu itu keguguran, habis keguguran beberapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemulah sama Dokter Ivan. Nah ngomonglah sama Dokter Ivan apa kita perlu bayi tabung atau apa gitu, tapi Dokter Ivan bilang udah sabar aja dulu, insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih, kita jangan langsung memikir baby tabung dulu gitu. Jadi ketika kita pulang, kita habis check up, kita belum tahu juga itu kita ini ya apa udah hamil apa belum gitu. Nah tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke Dokter Ivan lagi, karena di rumah waktu itu ngecek positif ini, apa benar? Akhirnya kita langsung appointment lagi sama Dokter Ivan. Dan setiap pelayanannya selalu ramah, istri saya juga bersemangat hamilnya jadinya, tanpa ada rasa melupakan kekecewaan, kesedihan yang sudah sudah membekaslah di hati kami. Waktu itu kita juga nggak nyangka Tuhan memberikan secepat itu, karena Dokter Ivan sempat ngasih saran nih habis 3 bulan aja. Aku inget banget Dokter Ivan bilang ya udah nanti habis 3 bulan deh baru. Tiba-tiba kita nggak tahu 2 minggu kemudian Tuhan ngasih anaknya langsung, dan kita nggak mau ngomong ke siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong, padahal kita udah sering banget check up sama Dokter Ivan. Sampailah di hari pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya, hari paling amazing, dan feelingnya itu nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu nggak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life. The best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama Dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Mungkin aku bisa kenalin sedikit. Ini ada Dokter Amir, kepala rumah sakit, Dokter Markus, Dokter Rifik, dan Dokter Puspa juga yang selalu tektokan sama Loli dan aku. Dan the one and only Dokter Ivan. Di hari itu semuanya bekerja sama untuk melahirkan putri kami tercinta, sampai akhirnya anaknya itu keluar. Wah, itu feelingnya luar biasa guys. Apalagi pas azanin itu, kepalaku tuh kayak nggak ada di mana ya, ini beneran ya, ini beneran ya, aku punya anak ini, terus gitu sampai bengongnya, diemnya. Waduh, ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman wartawan semua. Mungkin singkat ceritanya kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Atta udah sharing dengan rekan-rekan media. Mungkin bila ada pertanyaan dari media ke Atta maupun tim dokter kami maupun pihak dari rumah sakit, saya persilakan. Ya, mungkin. Oke, sebenarnya bukan dari awal kita milih tanggal cantik ya, lebih ke memang waktunya sudah lahiran di tanggal-tanggal itu, tiba-tiba kita lihat memang deket sama tanggal cantik.
Jadi alhamdulillah ya udah kita sekaliankan saja. Memang mungkin nanti kalau dari medisnya bisa dikasih tahu sama dokter ya. Ada hal-hal medis juga yang mendukung untuk lahirannya di hari 2222 itu, dan kenapa dilakukannya secara sesar itu nanti medis dokter lebih tahu daripada aku. Tapi kalau aku pribadi memang itu udah tanggarnya, weeknya juga udah pas, udah semuanya udah, memang bayinya juga udah sehat, udah siap untuk melahirkan. Jadi mungkin habis itu dokter Ivan yang bisa jawab nih, dok. Silakan, dok. Iya, jadi yang namanya pertama-tama selamat dulu untuk Bapak Atta. Terima kasih. Mama Loli, tentunya ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa lah. Dan kita memang selama kehamilan, alhamdulillah Atta sama Loli merupakan pasangan yang artinya untuk kita kontrol ke dokter itu selalu datang, selalu hadir, dan tentu dalam kehamilan itu kita melakukan pemantauan rutin setiap bulan sampai 7 bulan pertama, 2 minggu sekali pada 3 bulan terakhir, seminggu sekali pada saat bayinya udah mau lahir. Dan pada saat terakhir kita diskusi dan mengakses apakah kondisi kehamilan sejauh ini baik. Memang kondisinya cukup bagus, tapi memang secara medis ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama berkaitan dengan indikasi untuk kita melahirkan secara sesar. Dan itu kita lihat karena memang dari panggul yang relatif agak kecil dan juga bayi dengan ukuran kepala yang kemungkinan kalau katakanlah mencoba untuk bersalin, kemungkinan untuk lahir normalnya tidak terlalu besar. Tapi kita diskusikan bahwa kemungkinan itu kita harus bicarakan apakah kita mau coba atau enggak, ya itu kan kita bicara tentang plus minusnya. Tapi pada saat kita sudah memutuskan bahwa secara indikasi kita maju untuk persalinan sesar, kita mesti melihat bahwa bayinya itu minimal di 38 lebih lah, 38,5 minggu. Dan pada saat itu kita melihat juga ukuran berat ya, bayinya, ketubannya, dan juga ari-arinya semua dalam kondisi yang masih sehat, yang tentunya kita perkirakan 38,5 minggu itu adalah waktu yang tepat untuk kita lahirkan. Kebetulan ini kayak direncanakan, karena kan semua nama hamil nggak ada yang direncanain, tiba-tiba dapat 38,5 minggu, ternyata tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Saya bilang, aduh, alhamdulillah sekali ya dapat ininya ya. Karena kalaupun katakanlah ini tanggal 22 ini bukan 38, saya nggak akan nganjurin untuk persalinan pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ivan, jawaban yang komprehensif sekali ya. Jadi secara medis memang aman ya dok ya untuk melahirkan di tanggal ini, di tanggal cantik, semoga secantik babynya, amin. Selanjutnya mungkin disebut dulu ya dari media apa, namanya siapa, dan boleh langsung mengajukan pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan yang angkat tangan. Ibu dan anaknya. Tadi sempat malah cerita bahwa sebelumnya sempat frustasi ketika semacam frustasi lah seperti itu ketika keguguran bayi pertama tadi ya. Ada semacam tekanan apa secara psikologis mungkin yang memberatkan sehingga sempat ingin memutuskan bayi tabung tadi. Boleh cerita kenapa semudah itu untuk memutuskan tadinya, untuk kayak frustasi lah seperti itu untuk memutuskan bayi tabung tadi. Terima kasih. Ya. Mungkin kalau cerita singkatnya itu apa ya, kayaknya semua ibu dan ayah, apalagi kita waktu itu pasangan baru, excitednya kan pasti berlebih-lebihan ya. Waktu punya anak tuh senangnya bukan main, udah diharapkan banget. Tapi ketika Tuhan belum pasti itu luar biasa. Aku tahu tekanannya kepada kami berdua tuh tinggi. Mungkin bisa dibilang waktu itu kita 3-4 seminggu itu menung aja terus. Jadi dengan cek ke dokter segala macam, tadinya itu supaya lega aja hati, oh ini aman, nanti insya Allah besok dikasih lagi. Takutnya ini ada salah nggak sama kami, ada salah nggak gitu loh. Jadi nyalahin diri sendiri kan nggak baik juga gitu kan.
Jadi aku bilang ya nanti supaya kita berdua mentalnya juga sehat, kita dengar kata dokter gitu. Ya mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi, itu menghibur banget di keluarga kami, rumah tangga kami juga luar biasa sih. Anak yang cantik luar biasa, yang amazing. Mungkin dengan ada ujian itu kenapa lahirlah si baby A ini yang sangat luar biasa gitu. Ini sih masih ini ya, karena masih penentuan ya. Jadi yang bisa aku sebutin masih baby A, yang pasti belakangnya namanya Ata, paling belakangnya, nama bapaknya ya. Selain itu mungkin sekitar besok atau lusa ya kita akan umumin namanya, itu kan. Biar momentumnya pas aja gitu, biar momentumnya pas. Pengen memang waktu itu matangin dulu namanya mau gimana, mau apa gitu kan. Kadang-kadang saya punya 3 pilihan nama yang sulit banget saya pilih, karena 3-tiganya bagus dan maknanya hebat. Jadi saya memutuskan untuk besok atau lusa akan memberitahukan namanya gitu. Udah diskusi juga sama kakek-kakek neneknya, walaupun yang nentuin tetap bapaknya ya, karena nama anak perempuan itu baik dari bapaknya. Cuman karena kakek neneknya baby A ini banyak dan mereka pinter-pinter juga, jadi harus diskusi terus gitu sama iminya, mau Om Rau, sama Bunda, sama Pipi, sama papaku, sama mamaku gitu. Jadi seru banget. Belum ada yang fix sampai hari ini aja nih. Lingkar tangan kita sama lingkar pipinya nih masih nama ibunya aja. Belum ada yang tahu namanya, even dokternya pun nggak tahu. Ibu Aurel gitu ya. Nggak ada yang tahu dokternya. Dokternya juga penasaran kayaknya nih. Lebih spesial, betul. Oke. Bang Atta, Arif dari. Sorry. Karena kita buat hybrid ya untuk press conference ini, supaya lebih fair mungkin kita lempar ke yang online juga ya. Mungkin dari operator ada pertanyaan yang bisa dibacakan. Jadi biar yang online dan offline bisa tetap berinteraksi ya dengan Atta. Silakan dibacakan operator. Ada nih dok, pertanyaan dari Yuliani, suara.com. Untuk kelahiran Cesar ini dapat dukungan dari keluarga besarkah? Soalnya sempat ramai pernyataan ayah Atta soal lahiran normal. Silakan Bang Atta. Ya, alhamdulillah memang kalau menurut saya ya, setiap orang tua kan pasti, apalagi orang tua saya itu kan punya 11 anak dan dia memang dari dulu ibu saya itu lahirnya normal. Pasti nyaraninnya normal gitu. Cuman kadang-kadang kan waktu di netizen kan kayak videonya kesannya kayak memaksa gitu. Padahal tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Bahkan kemarin pas lahir aja mereka semua lagi tahajud nungguin anaknya lahir. Habis itu sholat bareng sampai anaknya lahir, semuanya sedih banget. Yang kecewa atau lahirnya sesar atau apa. Kedua yang saya bilang ya, dan sebelum lahir juga bu gitu. Walaupun mau normal, mau sesar, mau mana itu tetap ibu, ngandungnya 9 bulan, nyusuinnya bisa nyampe 6 sampai setahun, bisa sampai ada yang bahkan sampai 2 tahun. Perjuangan ibu nggak akan tergantikan dengan dia mau lahirnya sesar atau normal gitu. Jadi bagaimanapun perjuangan Aurel pada hari itu sampai hari-hari ke depan dan sebelumnya sangat luar biasa. Dan semoga anakku juga tahu dengan banyaknya jejak digital kalau ibunya adalah ibu hebat dan berjuang untuk kamu sampai kekuatan terakhirnya untuk kamu biar sehat gitu ya. Begitu sih. Baik, luar biasa ya, hebat sekali, masih muda cuma filosofinya sudah sangat bagus ya. Silakan, mungkin ada yang nanya lagi dari media. Iya, ya, silakan coba. Ya, oh iya. Udah pegang. Maaf Bang Atta, sebelumnya selamat atas kelahiran baby A. Saya Ataya dari Selebrita Pagi Trans 7 nih Bang. Apa sih Bang perbedaannya sebelum punya bayi sama sudah menjadi parent nih Bang? Apa yang berubah nih dari Bang Atta dan Kak Aurel? Terima kasih. Yang pasti yang berubah adalah apa ya? Pola pikirnya kali ya. Pola pikir kami lebih dewasa
Dan kalau yang baru satu harian ini yang berubah adalah jam tidur ya. Karena sampai tadi malam aja kita masih ngeronda itu ya. Habis aku jam berapa ya, pagi itu aku udah nggak kuat, ketiduran aja. Sampai dia nangis aja aku udah nggak kebangun lagi. Karena udah ngegendongin, dia ganti-gantian sama Aurel nyusuin kan tiap 2 jam tuh. Kalau katanya baru lahir itu dokter Ivan sama dokter Markus bilangnya, kata dokter Markus bagus gitu setiap 2 jam nyusuin, biar nutrisinya tuh karena ini ASI yang paling ASI yang paling berkualitas awal-awal ini. Apa namanya dok? ASI apa dok? Kolostrum ya. Kolostrumnya ini lagi bagus-bagusnya, jadi memang tuh perjuangan di kata dokter Markus 2 minggu pertama itu memang akan jadi perjuangan waktu tidur ya. Nah itu sih yang sementara yang kita rasain. Sama lebih lebih pengen bertanggung jawab. Kita jadi kayak lebih dewasa karena kita punya yang kita akan jadikan, kita jadi contoh buat anak kita, dia akan melihat kita gitu. Banyak banget lah